Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 22 Agustus 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran lowongan 1.000 petugas pemadam kebakaran tahun 2025. Hingga batas waktu akhir pendaftaran 14 Agustus 2025, jumlah pelamar mencapai 24.405 orang. Rencananya, penambahan jumlah damkar akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025 hingga mencapai angka ideal. Saat ini, jumlah petugas damkar hanya sekitar 4.000 personel dari jumlah kebutuhan ideal 11.000 orang. Selain penanganan kebakaran, damkar juga terlibat dalam penanganan bencana dan layanan keselamatan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyediakan peluang kerja bagi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pameran bursa kerja atau job fair. Kegiatan ini dinilai efektif menyerap tenaga kerja. Dari 13 kali penyelenggaraan bursa kerja selama tahun 2025, berhasil memberikan lapangan pekerjaan bagi 1.450 pekerja. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menginstruksikan Disnaker Trans dan Energi DKI Jakarta membuat pelatihan keterampilan bagi pencari kerja agar lebih mudah memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Program pemutihan ijazah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan harapan baru bagi siswa tidak mampu mendapatkan ijazahnya. Bahkan salah satu penerima bantuan pemutihan ijazah telah menunggu kesempatan untuk membawa pulang ijazah sekolah lebih dari 10 tahun. Hari itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Zainuddin setelah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA. Kendala biaya membuat Zainuddin belum pernah memegang apalagi membawa pulang ijazahnya. Namun hari itu Zainuddin menjadi satu dari 1.897 penerima bantuan program pemutihan ijazah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah menunggu lebih dari 10 tahun, Zainuddin akhirnya bisa mendapatkan ijazah SMA-nya dan mengejar mimpinya melamar pekerjaan. Ya, sangat membantu lah, dan emang berharap ada pengambilan ijazah ini sangat membantu kami buat orang-orang yang membutuhkan, ingin mencari pekerjaan yang layak. Ada ribuan Zainuddin lain yang menunggu kesempatan yang sama. Momen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan secara simbolis bantuan pemutihan ijazah di SMA Islam Said Naum Kamis 21 Agustus 2025 menjadi babak baru bagi mereka. Pramono menegaskan program ini sangat penting untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan. Terus terang, bagi saya pribadi sebagai Gubernur Jakarta, ini adalah salah satu acara yang saya tunggu karena saya ingin betul-betul menyelesaikan persoalan pemutihan ijazah dan sekaligus membuka wawasan anak-anak Jakarta untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta. Program pemutihan ijazah dilaksanakan secara bertahap dengan total nilai 7,6 miliar rupiah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya,
Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akhirnya bisa mewujudkan mimpinya menjadi bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah melewati proses seleksi yang panjang, Kamis 21 Agustus 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 2.703 P3K di Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung memimpin upacara pelantikan 2.703 P3K. Formasi tahun 2024 tahap 1 adalah bagian dari 4.652 peserta yang dinyatakan lulus dari berbagai sektor, mulai dari tenaga guru, kesehatan, hingga tenaga teknik. Pelantikan ini menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan proses rekrutmen yang terbuka, transparan, serta bebas dari KKN. Mulai hari ini, saudara-saudara resmi menjadi bagian dari keluarga besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tanggung jawab sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur nomor 658 tahun 2025. Pada 2024, Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan untuk 4.826 formasi P3K. Setelah melalui proses seleksi, 4.652 orang dinyatakan lulus dan akan dilantik dalam 2 tahap. Pramono berharap P3K dapat berperan dalam mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global, mampu berpikir kreatif, inovatif, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta yang berminat untuk berkecimpung dalam bisnis kopi atau ingin menjadi barista profesional, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta membuka pelatihan dan sertifikasi barista. Untuk pendaftaran pelatihan dibuka mulai tanggal 21 Agustus hingga 2 September 2025. Gratis atau tidak dipungut biaya. Namun, akan ada proses seleksi untuk bisa menjadi peserta. Bagi Anda yang tertarik, berikut informasi syarat dan link pendaftarannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 23 Agustus 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah. Wilayah yang diperkirakan cerah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.